Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, subuh hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah kembali di Masjid Al-Huda, Babakan Robot 77. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surat Hud, mulai ayat 65 sampai 67, 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Falamma jaa'a amruna najjayna shalihan walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawma idzi inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Wa akhadha alladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Fa'aqaruha, maka mereka sembelih dia unta. Faqala, maka berkata Nabi Shalih, tamatta'u, bergembiralah kalian, bidarikum, di negeri kalian, salasata ayyam, 3 hari. Dzalika, itu waktu janji ghairu makdzub, yang tidak didustakan. Falamma, maka ketika jaa amruna, datang perintah kami, najjaina, kami selamatkan sholihan, sholih, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, besertanya, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami, wa min khizyi, dan dari kehinaan, yauma idzin, pada hari ini. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa dia al-qawiyyu, maha kuat, al-aziz, maha gagah perkasa, tidak bisa dikalahkan. Wa akhadha, dan mengambil, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, as-sayhatu,
suara yang keras. Fa'asbahu, maka menjadilah mereka bidiarihim, dalam negeri mereka, jasimin, bergelimpangan. Ka'alam, seakan-akan tidak yalnau, tidak ada hari kemarin piha di dalamnya. Ala, ingatlah, inna samuda, sesungguhnya kaum Samud, kafaru, mereka kafir, rabbahu, pada Tuhan mereka. Ala, ingatlah, bu'dan, binasalah, li Samud, pada kaum Samud. Teman sekalian yang berbahagia, ini kisah kaum Samud, yang pada kaum Samud itu diutus seseorang yang dari bangsa mereka sendiri. Nah, jadi bangsa kaum Samud itu sendiri yang tadinya digadang-gadang untuk menjadi pemimpin harapan mereka, tentu menurut keyakinan mereka. Tapi ternyata Nabi Soleh yang diharapkan jadi pemimpin mereka ini kok membawa ajaran baru, tidak menyembah Tuhan yang mereka sembah selama ini, tapi mengajak menyembah pada Allah. Nah, mereka tidak mau. Bahkan mereka menantang, kalau kamu memang utusan Allah yang kamu katakan itu, datangkan bukti pada kami ini. Apa buktinya bahwa kamu itu Rasul utusan Allah? Nah, kemudian Nabi Soleh diperintah oleh Allah untuk memukul batu, lalu dari batu itu keluarlah unta. Nah, unta itulah yang menjadi bukti atau mukjizat dari Nabi Soleh. Unta ini kalau minum di sumur, jadi situ ada sumber air, itu gantian. Sehari unta yang minum, hari berikutnya orang kampung yang ambil air. Makannya banyak juga unta ini, makannya banyak, minumnya banyak. Ketentuannya adalah unta ini jangan diganggu. Tapi oleh mereka kemudian unta itu disembelih. Nabi Soleh sudah mengatakan, kamu kalau mengganggu unta ini nanti azab Allah akan datang. Jadi jangan kamu ganggu, jangan kamu sakiti. Malah mereka sembelih mati unta itu, kok nggak terjadi apa-apa. Mereka bergembira, oh Soleh, mana janjimu? Katanya kalau unta ini saya atau kami bunuh atau kami ganggu nanti datang azab Allah. Mana? Nah, maka fa'aqaruha, maka mereka sembelih dia unta itu. Faqala, maka berkatalah Nabi Soleh, tamatta'u, bergembiralah kalian fidarikum, pada negeri kalian, salah satu ayam, 3 hari. Kalian menantang-nantang mana siksa Allah itu, ya tunggu, silakan kalian bergembira dulu 3 hari. Dalika itu wa'dun ghairu makdud, itu janji yang tidak didustakan. Ini janji Allah, tunggu 3 hari. Nah, ini pasti ini janji ini. Falamma ja'a amruna, maka ketika datang perintah kami, sesudah 3 hari itu datanglah awan gelap, di mendung berat. Pada saat itu mereka ditimpa oleh kekeringan, dan itu juga peringatan Allah. Ditimpa kekeringan, lalu datang
mendung berat, wah mereka malah bergembira, wah hujan mau datang ini, berarti tanah kami mau subur lagi. Tapi sebenarnya bukan, itu mau datang badai. Jadi hujan, badai, dan juga gempa bumi. Nah itu di ayat yang lain nanti ada, itu campuran antara hujan, badai, gempa bumi. Tamat tahu bidarikum salah kata ayat, bergembiralah kamu dalam negerimu itu 3 hari. Dari waktu ghair maktub, itu janji yang tidak didustakan. Falamma jaa amruna, maka ketika datang perintah kami, najjaina sholihan, maka kami selamatkan Soleh, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa min khizyin yauma idzin, dan dari kehinaan hari ini. Nabi Soleh dan pengikut-pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah dari badai itu, dari gempa bumi itu, dari petir itu, diselamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkannya tidak diceritakan. Yang jelas selamat. Kaum Samudnya kemudian dihancurkan oleh Allah. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Tuhanmu dia maha kuat dan maha gagah perkasa. Teman sekalian, ini Asmaul Husna. Di antara nama-nama Allah yang baik itu ada Al-Qawi, ada Al-Aziz. Itu sebenarnya sifat Allah atau apa yang dimiliki oleh Allah. Allah itu Al-Qawi. Di Bandar itu ada Bapak Abdul Qawi, ada juga Bapak Abdul Aziz, dulu di Tenting. Al-Qawi, dikatanya Nabi Soleh, Allah itu maha kuat dan Allah itu maha gagah perkasa. Al-Qawi maha kuat, Al-Aziz maha gagah perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tidak, Al-Aziz itu agak panjang pengertiannya. Al-Aziz itu maha gagah perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh apapun, dan maha mulia. Nah, itu agak panjang. Jadi kalau saya baca di buku Asmaul Husna, pengertian Asmaul Husna, saya ada punya 2. Nah, itu pengertiannya kurang lebih seperti Al-Aziz itu maha gagah perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh apapun, dan maha mulia. Jadi kalau kaum Samud itu nantang-nantang, memang kaum Samud ini kaum yang hebat. Rumah mereka itu gunung, bukit-bukit itu mereka pahat. Jadi zaman itu bukit yang batu itu mereka lubangi, lalu di dalam situlah rumah mereka. Dan bentuknya bagus, di luar kapan hari itu ada di Jawa Pos, daerah mana rumahnya kaum Samud. Saya juga sebenarnya di HP saya itu ada rumahnya kaum Samud, tapi saya lihat tadi sudah terhapus. Nah, hebatnya mau saya tunjukkan ini rumahnya kaum Samud yang gunung itu dilubangi, bentuknya bagus seperti istana di Romawi, tapi gunung diukir, dipahat. Jadi kaum Samud ini kaum yang hebat, kuat. Nantang-nantang mana? Siksanya mana? Tunggu 3 hari, nanti kan sisa Allah datang. Nah, maka datanglah itu. Allah kok ditawan, Allah kok dilawan. Maha kuat, maha gagah perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh apapun, maha mulia. Jadi Allah dalam menghancurkan itu bang, ada peringatan-peringatan dulu kan. Kamu nanti kalau kamu begini nanti disiksa, itu sudah diberitahu.
tapi ngelawan aja. Dan sistem itu akan berjalan 3 hari. Kemudian mereka dihancurkan oleh Allah. Wa akhadzal ladina dzalamu, dan Allah mengambil orang-orang yang zalim itu as-sayhatu dengan suara yang keras. Ini suara yang keras. Di badai, petir, guntur, buruk, gempa bumi, wah sudah habis. Fa'asbahu fi diyarihim yasimin, maka menjadilah mereka itu di dalam negeri mereka bergelimpangan. Habis. Walaupun bangsa yang kuat, kaum yang kuat, kalau sudah tentara Allah datang ya selesai sudah. Ini juga sebagai ibrah ya, pelajaran bagi kita. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu ibrah bagi kita, pelajaran. Kalau menurut orang-orang tasawuf itu, Allah itu sebenarnya nyata ada. Kadang-kadang Allah itu apa? Tapi kalau sudah begini-begini kan nyata ada. Nanti kan, oh iya ya, tapi sudah terlambat. Oleh karena itu kita ini harus yakin tentang adanya Allah itu, dan yakin Allah itu Al-Qawiyyu, Maha Kuat, Al-Aziz, gagah perkasa, Maha gagah perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh apapun, Maha mulia. Itu harus yakin. Kita ini kalau oleh Allah diberi kekuatan, kuat. Kalau diberi oleh Allah keperkasaan, perkasa. Dan itu gampang. Ya ini Nabi Soleh. Memang Nabi Soleh sih bukan yang perkasa, bukan yang kuat, tapi diberi oleh Allah. Kalau sambut yang hebat itu habis. Nah, Nabi Solehnya selamat. Ini harus ada pada keyakinan kita, termasuk masalah rezeki kita. Kadang-kadang kan tidak percaya. Kita merasa kalau kita itu banyak rezeki, itu diri kita yang hebat. Padahal bukan, Allah. Ya tentu kita berdoa dan menunjukkan ketaatan kepada Allah. Nanti Allah akan menolong. Jadi kalau kita lihat kisah nabi-nabi itu, Allah itu nyata ada. Saking nyatanya nggak kelihatan oleh mata kita. Itu katanya orang-orang tasawuf. Allah itu nyata ada, saking nyatanya tidak terlihat oleh mata kita, seperti kelelawar siang hari. Kelelawar itu ini siang hari, tapi kelelawar malah nggak ketok. Saking terangnya malah kelelawar tidak bisa melihat. Malam dia keluar terang, tapi siang tidur. Allah itu lebih nyata dari semua. Harus yakin. Termasuk kita ngurusi masjid ini, yakin akan dibayar oleh Allah. Kalau saya, keyakinan saya seperti itu. Pak Atta kerja di mana? Ada satu orang yang saya tanya, Ustadz sampai kerja di mana? Saya kerja sama Allah, tapi kerjanya jadi ustadz. Jadi dia tidak mengambil jadi pegawai negeri atau apa. Ya, saya kerja sama Allah. Pak Hatta kerja sama siapa? Kerja sama Allah. Nanti oleh Allah dibayari. Ya kalau bapak ini kerja yang lain juga monggo. Tapi sebenarnya yang membayari kita itu Allah. Dan kalau kita benar, jangan khawatir akan dicukupi oleh Allah. Karena Allah itu Al-Qawiyyu, Al-Aziz. Yakin, gampang bagi Allah. Termasuk yang sakit, ya mohon maaf. Jadi kalau katanya Allah sembuh, gampang. Dada yang sulit bagi Allah. Atau ada problem apa, terselesaikan, gampang. Tapi kalau Allah benar-benar taat, nanti akan tampak Allah itu ada. Allah itu Al-Qawiyyu ya, Allah itu Al-Aziz ya. Berikutnya
ka'alam yaghnau fiha, seakan-akan tidak ada hari kemarin. Di kemarin yang ramai pasar apa segala kegiatan kena ribut itu sudah mati semua. Ini tadi sudah selesai, habis. Hari kemarin seperti tidak ada. Tidak ada gunanya kemarin itu bertahun-tahun membangun negeri hancur. Jadi kalau kita lihat di Ponorogo yang tanah longsor itu habis. Apa itu tanah longsor? Sempat juga masuk di HP saya, sudah saya hapus juga. Jadi orang sedang mencari jenazah itu, yang cari, lalu tanah longsornya datang, lari semua, lari, berlarian. Itu alat beratnya ketutupan pasir. Sampai kapan? Sementara ini dibiarkan karena takut. Sedang cari-cari, datang lagi. Itu kan seperti tidak ada hari kemarin. Mana hari kemarin? Tidak ada lagi. Ketutupan tanah semua. Termasuk juga di mana kemarin itu, di luar negeri itu. Dari atas itu banjir lumpur. Jadi lumpur di atas menutupi rumah. Mati kabeh, selesai. Seakan-akan kemarin tidak ada. Ka'alam yaghnau fiha. Ala ingatlah, inna Samuda sesungguhnya kaum Samud kafaru rabbahum, mereka kafir pada Tuhan mereka. Ala ingatlah dan binasa li Samud pada kaum Samud. Itulah kaum Samud diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Peninggalannya ada. Jadi bisa dilihat rumah-rumahnya itu masih ada peninggalan kaum Samud di daerah Timur Tengah itu. Gunung yang mereka ukir bagus-bagus jadi rumah. Kalau di Mekah itu gunung Dibor, jadi terowongan Mina, terowongan apa, banyak terowongan di Arab itu Dibor. Gunung Batu. Saya juga bermimpi, bukan bermimpi, ingin saya kan kalau pulang ke Pacitan itu kan naik gunung diputeri, diatur yang hanya 60 atau 70 km itu bisa 2 jam 3 jam karena itu muter. Itu kalau dilubangi langsung serot, itu sedilur sudah sampai. Itu kapan gunung Pacitan itu dibor gitu ya. Jadi terowongan. Karena itu gunungnya juga bukan gunung berapi, jadi bisa dibor. Ya tentu biaya besar. Nah jadi kalau zaman sekarang gunung dibor jadi jalan raya. Nah kalau zaman dulu itu gunung dipahat oleh kaum Samud jadi rumah. Itu teknologinya. Begitupun ingkar pada Allah hancur. Demikian mudah-mudahan manfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.